agar segera menangkap Saiful pendeta itu, seperti itu. Stafsus. Waalaikumsalam, Bapak Aliman. Pak Stafsus Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Pak Stafsus, ini kan marak nih tantangan caruknya Safruddin Ibrahim ini dari luar negeri. Ini sudah banyak elemen masyarakat Madura yang masuk ke WA, di medsos juga sudah rame ini. Pak Mahfud kan sudah jelas tuh perintahnya kepada PH untuk segera proses masalah ini. Sampai detik ini bagaimana Pak Stafsus? Kalau proses hukumnya saya belum tahu sampai di mana karena itu kan menjadi ranahnya APH ya. Kemarin memang sudah ada yang melaporkan di Polres Tangerang Selatan dan ya 2 hari lalu mereka ada seorang yang melaporkan itu agar Ibrahim bin Moses Saifuddin Ibrahim itu ditangkap karena sudah menistakan agama, kemudian menantang Pak Mahfud, melakukan penghinaan dan lain sebagainya. Itu cuma sampai sekarang saya belum tahu sejauh mana proses itu yang sedang berjalan di kepolisian. Pak Stafsus, ini sudah tidak hanya urusan agama sekarang, sudah mulai bergeser, sudah mulai liar ini isunya. Ada ras ini sedang bermain karena Pak pendeta ini justru nantang carok orang Ikama sudah bersuara dan sebagian banyak orang-orang Madura apa itu membela Pak Mahfud atau masuk Madura kurang tahu karena ini sudah mulai liar Pak Stafsus. Ini menurut saya kalau ini dalam 1 minggu belum ada kejelasan dari pihak pemerintah dalam konteks ini APH untuk memastikan kejelasan langkahnya bisa semakin liar Pak Stafsus, tanggapannya? Saya kira begitu. Saya juga mengikuti statement di media sosial yang disampaikan oleh saudara-saudara kita Madura itu yang umumnya meminta agar Saifuddin ini pendeta ini segera ditangkap. Ya betul. Gitu. Nah, karena kalau ini dibiarkan terus-menerus bisa saja ada langkah-langkah di luar yang tidak kita inginkan. Semua baik itu dari kalangan masyarakat Muslim yang merasa terhina dan dinistakan agamanya maupun masyarakat Madura yang apakah itu bela Pak Mahfud atau karena tantangan caroknya ini. Iya, saya kira aparat kepolisian sudah mempertimbangkan ya. Mempertimbangkan untuk mengambil langkah cepat kalau melihat reaksi masyarakat itu, spontanitas reaksi masyarakat yang cukup marak terutama dari masyarakat Madura. Jadi saya kira aparat keamanan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk memproses. Cuma info yang saya dengar katanya Pak Saifud pendetanya ini sedang berada di Amerika. Nah, ini kan bukan sesuatu yang mudah menurut saya untuk memanggil dia datang lagi ke Indonesia gitu kan, harus ada kerjasama internasional yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Pak Stafsus, Indonesia sebetulnya hubungan dengan Amerika, apalagi dengan hubungan bilateral dan semacamnya kan punya tuh. Dan sampai detik ini saya masih belum dapat informasi kecuali langkah Bariskrip yang katanya masih dengan FBI. Apa istilahnya kalau dicatat keluar red notice ya? Nah, itu masih belum ada informasi tentang red notice itu. Ya mungkin pihak kepolisian itu sekarang ini sedang melakukan pendalaman ya, mengatur strategi juga karena kalau strategi itu kan tidak boleh dibuka ke publik. Karena itu bisa berbahaya kan, seperti itu. Dan orang yang mau kita sasar itu ya bisa saja dia kemudian lari-lari dan lain sebagainya. Mungkin ini saya meyakini aparat kepolisian bekerja dengan baik. Ya cuma sedang mengatur strategi dan mungkin melakukan soft approach gitu, pendekatan lunak gitu dalam menangani kasus ini gitu. Pak Stafsus yakin nggak bahwa orang ini tidak dibela dan tidak dilindungi oleh pihak Amerika? Saya yakin karena selama ini
Banyak kasus-kasus yang melibatkan orang yang kemudian berkasus di Indonesia lalu melarikan diri ke luar negeri, semuanya bisa diambil. Oh, Seperti itu, termasuk ke Amerika. Jadi kalau dalam konteks ini saya yakin dia suatu saat masih bisa diambil. Cuma kan kalau memang pihak Amerika tidak melindungi seperti sebagaimana Paul yang kemarin yang sebelumnya kasus yang serupa sebelumnya itu seperti di Eropa, ini Pak Status yakin nggak sampai 1 minggu atau 3 hari 2 hari lagi sudah bisa terciduk orang ini? Nah, kalau waktu itu saya tidak tahu ya, karena kan itu menjadi ranah kepolisian. Itu kan kita ini di internal kepolisian itu seperti apa prosesnya, kemudian strategi yang disusun seperti apa kan kita nggak tahu. Ya kita percayakan aja sepenuhnya kepada polisi. Tapi saya meyakini selama ini polisi itu kalau bekerja itu cepat. Iya. Itu cepat. Jadi tidak mungkinlah memakan waktu berbulan-bulan itu. Oke, gitu. Terima kasih banyak Pak Status Imam. Oke, terima kasih. Imam. Karena ini menyangkut juga nama Pak Mahfud yang notabene dari Madura, sehingga ini tidak hanya urusan masalah agama, tapi ras pun juga sudah semakin liar. Harapannya dan juga apa ingin disampaikan Pak Status terhadap masyarakat Madura khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Ya, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita di Madura agar jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis dan melanggar hukum. Itu saya memahami kekecewaan masyarakat Madura atas tantangan Saifuddin Halim itu dan sejauh ini yang saya dapat berita-beritanya itu atau statement-statementnya itu masih dalam batas-batas kewajaran menurut saya. Artinya semuanya meminta kepada aparat kepolisian agar segera menangkap Saiful pendata itu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Saiful, Pak Status, Mas Imam. Ya, okay. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.